حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran al-usul min al-usul yang kemarin telah kita mulai. Nah, telah kita ketahui ikhwanillah pentingnya pembahasan ini, tentunya dengan kehati-hatian untuk tidak berlarut-larut padanya sehingga terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Baik, mungkin kalau perkara yang mudah tidak mengapa, tapi tidak bermanfaat, sia-sia pada perkara yang rumit, butuh pemikiran dan seterusnya. Ini tentunya ya buang-buang waktu. Karena memang telah kita ketahui bahwasanya ushul fiqh banyak kemasukan ya ilmu kalam. Nah, karena itulah seorang memilih dari pembahasan ini hal-hal yang bermanfaat bagi agama. Kita baca muqaddimatul muallif. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Lafaz ini alhamdulillah tentunya tidak dimaksudkan oleh Syekh khutbatul hajah. Karena lafaz khutbatul hajah tidak ada tambahan wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Nah, tapi beliau menambah, tentunya beliau tidak memaksudkan yang demikian itu sebagai khutbatul hajah. Adapun mengenai hamdalah, ini jelas berkali-kali telah kita lewati alhamdulillah bahwasanya alhamd yaitu at-tana bil lisani ala qasdi ta'zim, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan ya, dengan tujuan pengagungan kepada sesuatu yang dipuji. Ketika dia memuji Allah, dia memujinya dengan lisannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamd berhubungan dengan nikmat ataupun tidak. Sedangkan syukur ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul dikarenakan adanya suatu nikmat yang baru pada seorang hamba. Ini kesyukuran. Dan dilakukan baik dengan hati, lisan maupun anggota badan. Wa nasta'inu, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah billah merupakan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan butuh seorang hamba pada semua perkaranya, dalam belajarnya, dalam membacanya, dalam mengarangnya, dalam beribadah bahkan, dan semua aspek kehidupan dia untuk meminta pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah pada semua perkara-perkara sehingga Allah memudahkannya. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi, dan kami beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Istighfar dan taubat, dua kata alhamdulillah yang masuk dalam kategori idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Telah kita lewati berkali-kali bahwasanya apabila digabungkan penyebutannya istighfar itu maknanya apa? Bildan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik
agar tidak terjatuh dalam dosa-dosa di waktu yang akan datang, dan taubat. Nah, permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lewat. Ini perbedaan antara taubat dan istighfar apabila disebutkan secara bersama-sama. Adapun apabila disebutkan sendirian, maka mencakup kedua makna tersebut. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa ini, kalau kita tidak meminta perlindungan pada Allah, senantiasa menyeru kepada keburukan dan kemungkinan. Sebagaimana firman-Nya, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk. Jadi kalau kita mengikuti dan tidak meminta perlindungan kepada Allah darinya, maka akan senantiasa terjatuh dalam keburukan. Sehingga butuh kita isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syururi anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Amalan yang muncul dari seorang hamba tentunya terbagi menjadi dua, amal yang buruk dan amal yang bagus. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya senantiasa berbuat amalan kebaikan. Mesti di sana ada amalan-amalan yang buruk. Dan inilah yang kita meminta perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah dari amalan-amalan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik dari sisi agar terjauhkan dari perbuatan buruk, juga seandainya terjatuh, meminta perlindungan agar tidak terkena dampaknya. May yahdihillahu fala mudilla lahu, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ini akidah kita kepada bahwasanya hidayah dan kesesatan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Baik. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang penolong pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itulah senantiasa hendaknya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua langkah-langkah kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kalimat tauhid yang berkali-kali telah kita lewati maknanya pada tahapan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Ini dua kedudukan Rasulullah yang beliau pilih sendiri, apabila abd wa rasul, seorang hamba dan seorang rasul. Ketika Allah beri pilihan, apakah dia ingin dijadikan sebagai rasul dan malik, seorang rasul dan seorang raja, ataukah seorang rasul dan seorang hamba? Beliau memilih untuk menjadi rasul dan seorang hamba. Dan dalam beberapa ayat pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kedudukan hamba ini pada keadaan yang mulia. Di antaranya ketika Isra dan Mi'raj disebut dalam surat Al-Isra dengan lafaz hamba, menunjukkan bahwasanya ini kedudukan yang mulia ketika seorang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Dan seorang hamba berarti tidak boleh diibadahi. Wa rasuluh, dan seorang rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tentang dan kita
yang ingkari. Ini dua kedudukan Rasulullah SAW, abduhu wa rasuluh, yang padanya juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara yang bersikap keliru terhadap rasul-rasul mereka. Orang-orang Yahudi, yang orang-orang yang tidak mengakui kerasulan para rasul yang diutus kepada mereka, dalam artian tidak menempatkan rasul-rasul tersebut pada kedudukan rasul. Kenapa? Karena mereka senantiasa bermaksiat kepada para rasul, bahkan dibunuh oleh mereka. Sedangkan orang-orang Nasara, mereka keliru dalam mensikapi rasul dari sisi rasul itu seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Orang-orang Nasara mengibadahi kepada Isa alaihissalam, padahal Isa adalah seorang hamba juga. Ini penyimpanan kedua golongan tersebut, yaitu orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang Nasara yang tersesat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud salawat Allah atas nabinya yakni pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di sisi makhluk-makhluk yang tinggi di sana. Baik, ini jadi salawat Allah atas nabinya maksudnya sana Allah fil mala'il a'la, pujian Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk-makhluk yang tinggi. Jadi makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut-sebut nabinya dan Allah puji nabinya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga pula tercurah kepada alnya, keluarga beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa saja mengikuti mereka dengan bagus ila yaumiddin, dan sampai ke hari kiamat. Wasallam taslima, dan semoga salam juga tercurah kepada mereka itu dengan sebenar-benarnya salam. Nah, pada pembahasan ini yang paling tidak, setelah kita mulai sholawat, para ulama sering menyebutkan pembahasan makna alihi itu maksudnya siapa. Al dalam sholawat kalau setelahnya digabungkan dengan para sahabat juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah, maka yang dimaksud al di sini adalah keluarga Nabi. Dan siapa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu man hurrimat alaihimus shadaqah, siapa saja yang diharamkan atas mereka shadaqah. Baik, inilah pendapat yang rajih tentang makna ahlul bait. Ya, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pula istri-istri beliau. Kemudian amma ba'd, fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqh. Ini adalah risalah yang ringkas dalam usulul fiqh. Sebagaimana perkataan beliau memang termasuk risalah yang ringkas. Kalau kita mau melihat kitab-kitab usulul fiqh, di sana banyak sekali fadilah yang berjilid-jilid. Ya. Namun tentunya bagi para pemula tidak akan mungkin langsung membuka kitab-kitab tersebut, butuh di sana kitab-kitab yang menjadi landasan. Nah, oleh karena itu Syekh rahimahullah taala mengarang kita dan berusaha untuk disusun secara ringkas, ya, disusun secara ringkas sehingga dikatakan oleh beliau di sini mukhtasar. Yang namanya mukhtasar memang beliau tidak menginginkan untuk berpanjang-panjang padanya. Kata benaha ala wifqil manhajil muqarrari lis-sanati ats-tsalitsah ats-tsanawiyyah fil ma'ahidil ilmiyyah. Kami tulis risalah tersebut sesuai dengan kurikulum
tahun ketiga Tsanawiyah. Jadi kurikulum untuk kelas 3 Tsanawiyah yang ada di Ma'had Ilmi di Saudi tentunya. Dan jauh tentunya untuk kita samakan alhamdulillah sistem mereka yang dibimbing oleh para ulama dengan sistem kita. Wasammainaha al-usul min ilmi al-usul. Dan kami beri nama kitab tersebut al-usul min ilmi al-usul. Jadi ini landasan dari ilmu usul fiqh. Maka sebagaimana namanya belum pilih dari perkara-perkara yang paling mendasar dalam pembahasan usul fiqh. As'alullah an yaj'ala amalana khalisan nafi'an ibadillah innahu qaribun mujib. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan-amalan kami itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Dia adalah qaribun mujib, dan yang maha dekat dan yang maha mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala dan Alhamdulillah doa Syekh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan pengkabulannya, di mana kitab yang ringkas yang merupakan modul ternyata disambut oleh kaum muslimin, terutama ahlu sunnah salafiyun. Dalam mereka mempelajari ilmu usul fiqh, kecuali di awal-awal kebanyakannya mereka memulai dari kitab ini al-usul min ilmi usul. Dan yang demikian itu yang menunjukkan keikhlasan pengarangnya alhamdulillah. Yang kalau kita melihat banyak sekali kitab-kitab usul. Bahkan untuk kitab ini alhamdulillah sekarang bisa menduduki kesetaraan dengan al-waraqat. Kalau dulu al-waraqat yang biasa dijadikan sebagai awal-awal kita belajar, kemudian tersisihkan dengan kitab Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, walaupun biasanya jika dipelajari setelahnya, namun yang demikian ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada apa yang ditulis. Dan ini pula sebagai pelajaran bagi kita agar yang menjadi tujuan pertama adalah memberikan manfaat kepada manusia, bukan untuk mencapai kemasyhuran, bukan untuk mencapai keterkenalan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan meletakkan apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima di hati-hati manusia atau tidak. Seorang bagaimanapun berusaha agar diterima manusia, tapi kalau Allah tidak menerimanya tidak bermanfaat. Ini dulu alhamdulillah untuk pembahasan awal dari pembahasan ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta